Selamat pagi anak-anak. Iya, apa kabarnya? Iya, baik dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar kita mulai dengan kegiatan kita ini dengan berdoa. Ayo, mari ambil sikap berdoa, duduk yang sopan, ambil sikap yang baik. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum itu, ibu tanya dulu, kita hadir semua tidak ini hari? Iya, hadir semua ya. Baik, kita lanjut. Hari ini kita belajar tentang tema 1, subtema 1, dengan materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang tepat. Yang kedua, setelah membandingkan gambar, siswa dapat menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Kita yang termasuk dalam makhluk hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang berbagai ciri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, hingga bakteri yang kecil pasti memiliki beberapa ciri yang sama. Walau memiliki bentuk dan organ yang berbeda, namun tujuan akhir dari setiap organ tersebut bisa jadi sama. Yuk, mari kita simak penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita akan mengetahui pengertian dari makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme yang mampu menjalankan fungsi-fungsi hidup dan memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau bisa mengalami perkembangan bentuk tubuhnya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernapas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari makhluk hidup di sekitar kita. Coba perhatikan gambar ini. Gambar ini adalah cicak. Cicak adalah makhluk hidup di sekitar kita, yaitu hewan. Untuk mengetahuinya, ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, coba kita nyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding. Baik, 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hop, lalu ditangkap. Sudah paham tentang makhluk hidup? Yang kita lihat di gambar tadi adalah cicak. Cicak, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak makan atau tidak? Makan. Dia makan apa? Iya, dia makan nyamuk. Cicak bergerak atau tidak? Iya, dia bergerak dengan cara merayap. Cicak hidup di mana? Ya, cicak hidup di darat. Dia hidup menempel di dinding. Baik, kita akan belajar selain cicak, ada ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain itu
yaitu pertama memerlukan makan dan minum. Seperti tadi, cicak memerlukan makanan. Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Bukan hanya manusia atau hewan. Tanaman hingga bakteri pun juga butuh makan dan minum bila ingin bertahan hidup. Kalau tidak makan dan minum, berarti semua bisa mati karena tidak memiliki sumber energi untuk hidup. Ciri kedua yaitu bernapas merupakan proses menghirup udara dari lingkungan yang kemudian dipilah. Oksigen akan masuk dalam tubuh dan dikelola untuk menjadi energi secara kimiawi. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung atau saluran pernapasan yang lain. Alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Tumbuhan juga bernapas atau tidak? Tumbuhan juga bernapas. Tumbuhan bernapas mengeluarkan udara di dalamnya melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Kemudian, ciri makhluk hidup berikut adalah bergerak. Semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan bergerak. Saat bergerak, sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup seperti tulang, sendi, dan otot akan bekerja. Bukan hanya dilakukan oleh hewan atau manusia, tapi tumbuhan hingga bakteri juga bisa bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Berkembang biak. Setiap makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan dan juga berkembang biak. Pertumbuhan bisa dilihat dari bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan. Bukan hanya manusia yang mengalami pertumbuhan, tapi hewan, tumbuhan, hingga bakteri juga mengalami pertumbuhan. Selain tumbuh, semua makhluk hidup juga berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Seperti cicak, dia berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur juga. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, dan tumbuhan berkembang biak dengan cara muncul tunas untuk tanaman yang akan tumbuh nanti. Ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya adalah iritabilitas. Iritabilitas merupakan sikap makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan yang diterima. Dari rangsangan yang diterima, setiap makhluk hidup akan memiliki kemampuan menanggapi yang berbeda-beda. Ada banyak jenis rangsangan yang akan diterima makhluk hidup. Misalnya dari cahaya, air, suhu, sentuhan, suara, bau, atau makanan. Contohnya, manusia akan menyipitkan mata jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya. Dengan begitu, kalau kita sudah mengenal kilauan cahaya dengan cepat,
mata kita akan tertutup. Hal itu merupakan bentuk tanggapan dari rangsangan dalam bentuk cahaya atau pada tumbuhan putri malu yang menguncup daunnya di saat disentuh. Ada juga hewan kaki seribu akan menggulung tubuhnya bila disentuh. Kemudian, ciri yang berikutnya adalah menyesuaikan diri pada lingkungan. Kemampuan menyesuaikan diri atau adaptasi ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Tanpa beradaptasi, makhluk hidup tidak akan bisa bertahan hidup di habitat atau tempat tinggalnya. Salah satu contohnya adalah tumbuhan yang hidup di tempat kering akan memiliki daun yang sempit seperti kaktus. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang berikut adalah mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup juga memiliki ciri berupa selalu mengeluarkan zat sisa atau disebut dengan ekskresi. Zat sisa ini berasal dari proses yang terjadi dalam tubuh setiap makhluk hidup. Karena merupakan zat sisa, tentunya tubuh harus mengeluarkannya agar tidak menumpuk dan mengganggu kinerja tubuh. Zat sisa ini bisa dalam berbagai bentuk, seperti zat sisa dari proses oksidasi yang berupa uap air dan gas karbon dioksida yang dilakukan oleh hewan dan manusia. Sedangkan tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen, karbon dioksida, uap air dan juga tetesan air dari proses respirasi. Ada juga zat sisa dalam bentuk keringat dan urin yang terjadi pada tubuh manusia atau hewan. Baik anak-anak, tadi adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang perlu kita ketahui. Baik anak-anak, kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas. Tugas ini dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Yang pertama, coba tulis dulu tugasnya. Yang pertama tugas yaitu coba kamu temukan atau cari makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Sudah? Tugas yang kedua, cari 5 hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sudah? Ya. Baik anak-anak. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Selamat siang.